Mari kita pahami kumpulan kekuatan ini yang mendorong dan menarik kita, yang bersumber dari dalam sifat alami dasar manusia. Sifat alami manusia berasal dari kabel tertentu dari otak kita, konfigurasi sistem saraf kita, dan cara kita manusia memproses emosi, yang semuanya dikembangkan dan muncul selama 5 juta tahun atau lebih evolusi kita sebagai spesies. Kita dapat menganggap banyak hal detail dari sifat alami kita berbeda karena cara kita berevolusi sebagai hewan sosial untuk memastikan kelangsungan hidup. Belajar bekerja sama dengan orang lain, mengordinasikan tindakan kita dengan kelompok pada tingkat tinggi, menciptakan bentuk komunikasi baru dan cara melihat disiplin kelompok. Perkembangan awal kehidupan ini berada dalam diri kita dan terus menentukan perilaku kita, bahkan dalam dunia modern dan canggih yang kita tinggali. Untuk mengambil contoh, lihat evolusi emosi manusia. Kelangsungan hidup nenek moyang kita yang paling awal bergantung pada kemampuan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain, jauh sebelum ditemukannya bahasa. Mereka mengembangkan emosi baru dan kompleks, kegembiraan, rasa malu, rasa syukur, kecemburuan, dendam, dan lain-lain. Tanda-tanda emosi ini bisa jadi mereka membacanya langsung di wajah mereka, mengkomunikasikan suasana hati mereka dengan cepat dan efektif. Mereka menjadi sangat familiar dan mudah paham atas emosi orang lain sebagai cara untuk mengikat kelompok lebih erat, untuk merasakan kegembiraan atau kesedihan sebagai satu atau tetap bersatu dalam menghadapi masalah, untuk merasakan kegembiraan atau kesedihan seseorang, untuk tetap bersatu dalam menghadapi bahaya. Sampai hari ini, kita manusia tetap sangat rentan terhadap suasana hati dan emosi orang-orang di sekitar kita, memaksa semua jenis perilaku atas bagian diri kita, secara tidak sadar meniru orang lain, menginginkan apa yang mereka miliki, tersapu dalam perasaan marah atau murka yang tersebar luas. Kita membayangkan kita sedang berakting atas kehendak bebas kita sendiri, tidak menyadari seberapa dalam kerentanan kita terhadap emosi orang lain di dalam kelompok yang mempengaruhi apa yang kita lakukan dan bagaimana kita menanggapinya. Kita dapat menunjukkan kekuatan lain yang muncul dari masa lalu yang dalam ini, dan itu juga membentuk perilaku kita sehari-hari. Misalnya, kebutuhan kita untuk terus-menerus menilai diri kita sendiri dan mengukur harga diri kita melalui keadaan status kita saat ini adalah sifat yang terlihat di antara semua kebiasaan pemburu dan pengumpul, dan bahkan di antara simpanse, seperti naluri nenek moyang kita, yang menyebabkan kita untuk membagi orang menjadi orang dalam atau orang luar di dalam kelompok. Kita bisa menambahkan kualitas primitif ini untuk kebutuhan kita ketika kita perlu memakai topeng untuk menyamarkan perilaku apapun yang disukai oleh suku atau kelompok, mengatur bentuk bayangan kepribadian dari semua keinginan gelap yang telah kita tekan. Nenek moyang kita memahami bayangan ini dan bahayanya, membayangkan itu berasal dari roh dan iblis yang perlu diusir. Kami mengandalkan mitos yang berbeda, sesuatu datang padaku. Begitu arus atau kekuatan utama dalam diri kita ini mencapai tingkat kesadaran, kita harus bereaksi terhadapnya, dan kita melakukannya tergantung pada semangat dan keadaan individu tersebut. Biasanya menjelaskannya secara dangkal tanpa benar-benar memahaminya. Karena tingkat presisi cara kita berevolusi, ada sejumlah kekurangan atas kekuatan sifat alami manusia ini. Dan mereka ini mengarah pada perilaku-perilaku seperti yang disebutkan di atas. Misalnya iri hati, kesombongan, irasional, agresif, dan beberapa yang lainnya. Sifat alami manusia juga mengarah pada empati dan bentuk positif lain dari perilaku manusia. Selama ribuan tahun, sudah menjadi takdir kita untuk meraba-raba dalam bayangan ketika kita berusaha untuk memahami diri kita sendiri dan sifat alami milik kita sendiri. Kita telah bekerja di bawah begitu banyak ilusi tentang manusia, membayangkan kita turun secara ajaib dari sumber yang tidak diketahui, dari malaikat bukannya primata. Kita telah menemukan tanda-tanda primitif sifat alami kita dan akar hewan kita yang sangat menyedihkan, suatu hal untuk disangkal dan ditekan. Kita telah menutupi dorongan gelap kita dengan semua jenis alasan dan rasionalisasi. Padahal seharusnya jika kita menerima itu, akan lebih mudah bagi sebagian orang untuk menghindari perilaku yang paling tidak menyenangkan. Tapi akhirnya kita sampai pada satu titik di mana kita dapat mengatasi penolakan kita terhadap kebenaran tentang siapa kita melalui beratnya pengetahuan yang sekarang telah kita kumpulkan tentang sifat alami manusia.
Kita dapat mengeksploitasi literatur luas dalam psikologi yang dikumpulkan dari 100 tahun terakhir, termasuk rincian tentang masa kanak-kanak dan dampak perkembangan awal kita. Misalnya oleh Melanie Klein, John Bowlby, Donald Winnicott, serta karya tentang akar narsisme misalnya, Hans Kohut, sisi bayangan dari kepribadian kita oleh Carl Jung, akar dari empati kita misalnya oleh Simon Baron dan Cohen, dan konfigurasi emosi kita, Paul Ekman. Kita sekarang dapat menyisihkan banyak kemajuan dalam ilmu pengetahuan yang dapat membantu kita untuk memahami diri kita sendiri sebagai manusia. Misalnya studi tentang otak, Antonio Damasio dan Joseph E. Ledoux. Dari susunan biologis kita yang unik, misalnya Edward O. Wilson, tentang hubungan antar tubuh dan pikiran oleh V.S. Ramahandran, atau tentang primata, Franz de Waal, atau tentang pemburu Jared Diamond, atau perilaku ekonomi kita Daniel Kahneman, dan tentang bagaimana kita beroperasi atau berperilaku dalam kelompok, misalnya oleh Wilfred Bion dan Elliot Aronson. Kami dapat memasukkan dalam hal ini karya-karya filsuf tertentu, misalnya oleh Arthur Schopenhauer atau Friedrich Nietzsche atau Jose Ortega y Gasset, yang telah menerangi begitu banyak aspek sifat manusia serta wawasan. Begitu juga yang telah menerangi begitu banyak sifat dan aspek manusia serta wawasan dari banyak novelis, misalnya George Eliot, Henry James, dan Ralph Ellison, yang seringkali paling peka terhadap bagian-bagian yang tidak terlihat dari perilaku kita. Dan akhirnya kita dapat menyertakan literatur yang berkembang pesat dari biografi-biografi yang sekarang tersedia luas, mengungkapkan sifat manusia secara mendalam di dalam tindakan-tindakannya dalam buku biografi-biografi tersebut. Buku ini adalah upaya mengumpulkan gudang besar pengetahuan dan ide-ide berbagai cabang. Lihat bibliografi untuk sumber-sumber utama. Untuk menyusun panduan yang akurat dan instruktif untuk sifat alami manusia, mendasarkan dirinya pada bukti, bukan pada pandangan atau paham atau ideologi khusus tertentu atau pertimbangan moral tertentu. Ini adalah penilaian yang realistis, yang brutal tentang spesies kita. Membedah siapa kita hingga kita dapat beroperasi atau berperilaku dengan lebih sadar. Pertimbangkan The Laws of Human Nature atau hukum-hukum sifat alami manusia, semacam buku kode untuk menguraikan perilaku orang, baik itu biasa, aneh, atau destruktif yang secara keseluruhan. Setiap bab membahas aspek atau hukum tertentu dari sifat alami manusia. Kita dapat menyebutkan hukum di bawah pengaruh kekuatan suatu unsur. Kita manusia cenderung bereaksi dengan cara yang relatif dapat diprediksi. Setiap bab memiliki kisah beberapa individu ikonik atau individu yang menggambarkan hukum, baik itu negatif ataupun positif. Bersama dengan ide dan strategi tentang bagaimana menghadapi diri sendiri dan orang lain di bawah pengaruh hukum-hukum ini. Setiap bab diakhiri dengan bagian tentang cara mengubah kekuatan dasar manusia ini menjadi sesuatu yang lebih positif dan produktif, sehingga kita tidak lagi menjadi budak pasif dari fitrah atau sifat alami manusia ini, tetapi secara aktif mengubahnya. Anda mungkin tergoda untuk membayangkan bahwa pengetahuan ini agak kuno. Bagaimanapun Anda mungkin berpendapat bahwa sekarang manusia sangat canggih dan berteknologi maju. Begitu progresif dan tercerahkan. Kita telah bergerak jauh melampaui akar primitif kita. Kita sedang dalam proses menulis ulang sifat kita. Tetapi kenyataan justru sebaliknya. Kita tidak pernah lepas dari perbudakan yang dilakukan oleh sifat alami manusia, dan potensi kehancurannya jauh lebih besar di zaman ini. Dan dengan mengabaikan fakta ini, kita sedang bermain api. Lihatlah bagaimana emosi kita mudah berubah-ubah tergantung suasana. Misalnya di tingkatan media sosial saja, di mana efek viral terus-menerus mempengaruhi kita, dan di mana para pemimpin yang paling manipulatif mampu untuk mengeksploitasi dan mengendalikan kita. Lihatlah agresi atau serangan-serangan yang sekarang terang-terangan ditampilkan di dunia maya, di mana jauh lebih mudah untuk memainkan sisi bayangan kita tanpa dampak. Perhatikan bagaimana kecenderungan kita membandingkan diri kita dengan orang lain, merasa iri dan mencari status melalui perhatian, dan telah menjadi semakin gencar dan dirutinkan dengan kemampuan kita untuk berkomunikasi begitu cepat lewat sosial media ini, dengan begitu banyak orang.
Dan akhirnya lihat kecenderungan kesukuan kita, berkelompok-kelompok kita, dan bagaimana sekarang menemukan media yang sempurna untuk beroperasi. Kita dapat menemukan kelompok untuk dimasuki, sehingga kita menjadi sangat bangga dalam suku atau kelompok tersebut. Memperkuat pendapat-pendapat suku kita di ruang gema virtual atau sosial media, dan menjelek-jelekan orang lain, mengarah pada intimidasi massa. Potensi kekacauan yang berasal dari sisi primitif sifat alami kita telah meningkat karena teknologi. Sederhana saja, sifat manusia lebih kuat dari individu manapun, daripada setiap institusi atau penemuan teknologi. Akhirnya itu membentuk apa yang kita ciptakan untuk mencerminkan dirinya sendiri dan akar primitifnya. Maksudnya adalah teknologi yang kita ciptakan itu menjadi alat saja untuk menunjukkan sifat alami manusia itu, iri, dengki, bersifat kesukuan, dan lain-lain. Itu menggerakkan kita seperti pion atau budak. Mengabaikan hukum ini, maka terima resiko Anda sendiri. Menolak untuk berdamai dengan sifat manusia hanya berarti bahwa Anda menghukum diri sendiri dengan pola di luar kendali Anda, dan perasaan kebingungan dan ketidakberdayaan. Hukum sifat alami manusia dirancang untuk membenamkan Anda dalam semua aspek perilaku manusia dan menjelaskan akar penyebabnya. Jika Anda membiarkannya membimbing Anda, itu akan secara radikal mengubah cara Anda memandang orang dan keseluruhan pendekatan Anda untuk berurusan dengan mereka. Itu juga akan secara radikal mengubah cara Anda melihat diri Anda sendiri. Ini akan mencapai pergeseran dalam perspektif di dalam cara-cara berikut ini. Pertama, hukum ini akan bekerja untuk mengubah Anda menjadi lebih tenang dan lebih menjadi pengamat strategis tentang orang-orang. Membantu membebaskan Anda dari semua drama emosional yang sia-sia dan menguras emosi Anda. Berada di sekitar orang-orang membangkitkan kecemasan dan rasa tidak aman. Kita berpikiran tentang bagaimana orang lain berpendapat tentang kita. Begitu kita merasakan emosi seperti itu menjadi sangat sulit untuk mengamati orang. Karena kita tertarik pada perasaan kita sendiri. Mengevaluasi apa yang orang katakan dan lakukan secara pribadi. Apakah mereka menyukai kita ataukah tidak menyukai kita? Hukum-hukum ini akan membantu Anda menghindari jatuh ke dalam perangkap ini dengan mengungkapkan bahwa orang sebenarnya berurusan dengan emosi dan masalah yang memiliki akar yang mendalam dari pengalaman mereka. Mungkin orang-orang yang senang menilai itu mengalami beberapa keinginan dan kekecewaan yang mendahului Anda selama bertahun-tahun dan puluhan tahun. Begitu Anda masuk dalam kehidupan mereka, Anda menjadi target nyaman kemarahan dan frustasi mereka. Mereka memproyeksikan kualitas dan keinginan tertentu kepada Anda, yang mana mereka ingin melihatnya sekali. Dalam banyak kasus, mereka tidak berhubungan dengan Anda sebagai individu. Ini seharusnya tidak membuat Anda kesal, tetapi membebaskan Anda. Buku ini akan mengajari Anda untuk berhenti mengambil secara pribadi komentar menyindir mereka, sikap dingin mereka, atau saat-saat mereka menyakiti Anda. Semakin Anda memahami ini, semakin mudah untuk Anda bereaksi bukan dengan emosi Anda, melainkan dengan keinginan untuk memahami dari mana perilaku mereka mungkin berasal. Anda akan merasa lebih tenang dalam prosesnya. Dan karena ini berakal dalam diri Anda akan cenderung untuk tidak membuat standar perilaku menurut Anda dan menghakimi orang. Sebaliknya, Anda akan menerima kekurangan mereka sebagai bagian dari sifat alami manusia. Orang-orang akan semakin menyukai Anda sebagai orang yang bersikap toleran, dan mereka akan merasakan sikap toleran ini dalam diri Anda.